Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai how to overcome burnout with positive coping. Sebelumnya, saya Sofi Halmina dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas akhir dari mata kuliah psikologi positif. Silahkan ditonton. Apa sih burnout itu? Menurut Ayala Pines dan Elliot Aranso, burnout merupakan kondisi emosional di mana seseorang merasa lelah dan jenuh secara fisik sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan yang meningkat. Burnout merupakan respon dari situasi yang menuntut secara emosional. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai dimensi burnout. Yang pertama itu ada exhaustion atau kelelahan. Menurut Maslach dan Leiter, exhaustion ini menyebabkan seseorang merasakan hal-hal lain secara berlebihan, baik secara emosional dan fisik. Dan dimensi yang kedua itu ada cynicism atau sinisme. Dijelaskan bahwa perasaan sinis akan membuat orang mengambil sikap yang dingin dan berjarak terhadap pekerjaan dan orang-orang di sekitarnya. Perasaan tersebut meminimalisir keterlibatan mereka di tempat kerja atau bahkan melupakan cita-cita mereka. Dimensi yang ketiga adalah ineffectiveness atau ketidakefektifan, yaitu merupakan perasaan tidak efektif yang sama halnya dengan merasa semakin tidak mampu. Gimana nih teman-teman? Pasti setelah melihat tayangan video sebelumnya, banyak dari kita yang merasa, loh aku kayaknya lagi ngerasain ini deh, loh kok kayaknya ini semua pernah aku rasain. Nah, jangan panik teman-teman dan jangan menyimpulkan dulu kalau kalian sedang burnout. Mungkin kalian sedang mengalami tanda kelelahan aja nih, apalagi kondisi sekarang ini yang mengharuskan kita 24 jam per 7 atau dalam seminggu itu harus tetap di rumah dan tidak boleh keluar. Belum lagi menjalani aktivitas seperti bekerja atau bahkan kuliah online dan mengerjakan tugas juga di rumah. Rasa-rasanya 24 jam kurang. Nah, gimana sih biar kelelahan atau kebosanan kita ini tidak menjadi lebih parah dan malah jadi burnout dan membuat kita meninggalkan tugas sehari-hari. Nah, untuk itu teman-teman, langkah preventifnya adalah dengan melakukan positive coping ketika kita merasa mulai tidak dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Nah, apa sih positive coping itu? Yuk ditonton videonya. Apa sih yang dimaksud dengan positive coping? Nah, coping sendiri merupakan perilaku dan pikiran yang secara sadar digunakan untuk mengatasi atau mengontrol akibat yang ditimbulkan oleh situasi yang menyebabkan stres atau stresor. Coping biasanya dipandang sebagai suatu usaha untuk menguasai situasi tertekan tanpa memperhatikan akibat dari tekanan tersebut. Ini tuh merupakan arti dari coping itu sendiri. Sedangkan apa sih positive coping? Positive coping merupakan suatu upaya untuk menghadapi situasi stres secara sehat. Strategi coping positif ini biasanya mampu mengikis stresor dan secara aktif mencari cara inovatif untuk menyelesaikan masalah, serta mengalami kelelahan emosional yang lebih sedikit dan kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita juga akan mengenal gaya coping positif. Yang pertama itu adalah problem solving atau upaya untuk memecahkan dan menghadapi suatu masalah. Yang kedua itu adalah utilizing social support atau mencari dukungan dan bantuan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah looking for silver lining atau menerima kenyataan bahwasannya masalah adalah bagian dari ujian dan kita harus terus berusaha. Ini dia nih, kita akan mengetahui cara bagaimana overcome burnout with positive coping dan how to prevent it. Pertama adalah take a rest atau mengistirahatkan diri dari segala aktivitas yang menyibukkan. Dengan melakukan hal ini, pikiran kita akan kembali fresh dan kita akan siap menjalani hari yang baru. Kedua adalah do some self-care. Metode ini bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan yang kita suka. Yang ketiga adalah journaling. Dengan melakukan ini, kita akan dapat melihat kembali nih apa saja sih yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan nanti, sehingga akan terbentuk gambaran dari tujuan yang sebenarnya kita inginkan. Yang terakhir adalah ask for help, yaitu meminta bantuan profesional apabila kita sudah merasa benar-benar kewalahan dan tidak bisa mengatasi burnout yang kita rasakan.
Nah, gimana teman-teman? Pasti sekarang udah jadi lebih tahu kan tentang apa sih itu positive coping dan eh, macam-macam positive coping itu apa saja. Nanti jangan lupa diterapkan ya teman-teman ketika teman-teman merasa mulai bosan atau bahkan jenuh dengan kegiatan sehari-hari. Karena aku sendiri juga menerapkan loh beberapa hal yang ada di video sebelumnya tadi seperti membuat jurnal. Nah, menurut aku hal itu benar-benar bisa ngebantu aku untuk lepas dari kejenuhan aku dan bisa kembali nge-arrange plan-plan yang akan aku lakukan selama di rumah aja. Ya, aku juga mau bilang bahwasannya it's okay ya teman-teman untuk merasa lelah atau capek dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Nggak apa-apa banget kalau misalkan teman-teman mau istirahat sebentar atau rehat sebentar dari kegiatan-kegiatan yang menurut teman-teman udah nggak bisa teman-teman lakuin lagi. Jadi jangan merasa terbebani ya karena kalian merasa capek. Karena jika kalian sudah merasa capek dan terus saja memforsir diri kalian dengan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang sulit, maka nanti rasa yang tadinya hanya kelelahan saja atau bosan atau jenuh saja itu bisa berubah menjadi burnout dan nantinya malah akan menjadi sesuatu yang lebih tidak menguntungkan untuk teman-teman karena meninggalkan kegiatan sehari-hari. Jadi it's okay ya teman-teman, do not be okay. So tetap semangat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya.